Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahbah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqi sufiyah al mu'tabarah, a'azzahumullah, Bapak Kepolisian, TNI, akramakumullah bikaromih, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wal jumalai, ayyul hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya, kalimat fiilnya anas. Bentuk adjektifnya, kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, akrab, intim, saling mendukung, saling kangen. Paham betul? Jadi insan itu artinya makhluk yang satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Siapapun, presiden, jenderal, konglomerat wong sugih, isora urip dhewean. Presiden, menteri, jenderal, kiai, profesor, doktor ingin minum teh satu cangkir, harus minta tolong kepada jutaan orang. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Presiden ingin minum teh satu cangkir, minta tolong pada jutaan orang. Ingin minum teh berarti harus ada kebon teh. Pirawis wong piraku sing nandur teh wong pirawis. Teh bisanya tumbuh harus ada pupuk, harus ada pabrik pupuk. Saya usir panen, dipanen, dimut ning karung, berarti harus ada pabrik karung. Karungnya diangkat ke mobil, harus ada pabrik mobil. Mobilnya banyak kempes, sudah ada tukang tambal. Mobilnya tak bensin harus ada SPBU, kudu anak supir, kudu anak kernet, ispirawis gitu. Durung cangkire, pira kudu anak pabrik cangkir, kudu anak pabrik sendok, kudu anak kebun tebu, pabrik gula bisa jalan, kudu anak mesin, harus ada mesin pabrik gula. Walhasil siapa saja yang namanya insan tidak mungkin bisa hidup sendirian. Oleh karena itu manusia makhluk yang dipercaya menerima amanah kepercayaan dari Gusti Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wis tuar suaranya belenak wis. Bengente enak biyen. Pun. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Saya tawarkan
amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung, semua menolak. Boten lah Gusti, boten sanggup. Wasfaqna minha, takut, khawatir kalau nggak bisa melaksanakan amal dengan baik. Nah, yang bisa menerima manusia, kita menerima. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, manusia berpotensi, potensi itu apa? Kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahula, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Tapi manusia menerima amanah. Pertanyaannya sekarang, mahiyal amanah, amanah apakah itu yang ditawarkan kepada langit nggak mau, kepada bumi nggak mau, kepada gunung tidak mau? Betapa beratnya sih amanah itu. Manusia mau apa itu? Ada dua, ada berapa? Satu amanah agama, dua amanah akhlak. Gampang mon. Oh, kulo ngomong iki diangel-angel ya bisa, digampangkan ya bisa. Digampangkan lah. Satu amanah agama. Manusia menerima amanah dari Allah, memegang agama, mengembangkan agama, memahami agama, mengembangkan, melestarikan, memperjuangkan agama. Agama isinya dua, apa? Berapa? Agama isinya dua. Satu akidah, dua syariah. Akidah kita orang NU Ahlussunnah wal Jamaah ikut madhabnya Imam Asy'ari. Imam siapa? Yang mengatakan bahwa Allah wajib punya sifat sebanyak 20. Sapal kabeh alhamdulillah. Sing mustahil 20, sing jaiz 1. Nabi Rasul wajib punya sifat 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi komplit semuanya berapa? 50. Sekelip pegang itu sampai mati, pegang itu dan turunkan pada anak cucu, supaya anak cucu kita paham beragama, bukan hanya ikut-ikutan. Anak cucu kita diajari kita punya Tuhan namanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya satu-satunya. Sifatnya 20. Berapa sifatnya? Sing ajib, sing aneh. Sifat 20 nomor siji sifat wujud. Ning Qur'ane mboten wonten. Nek maca Qur'an, duka maca Qur'an ta ora iki? Biasa maca Qur'an ora? Biasa baca Qur'an tidak? Wonten mboten ayat sing munine innallaha wujud. Wonten mboten? Mboten wonten. Kalau sami'un basirun, mendengar melihat wonten. Hayyun qayyum, hidup wonten. Bikulli syai'in alim, maha ilmu, maha mengetahui wonten. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa wonten. Tapi Allah itu ada, boten wonten di Qur'ane. Ayat Qur'an yang mengatakan Allah itu ada, gak ada. Nah, Imam Asy'ari saking melas karo kita semua, melas kepada kita semua, supaya kita punya keyakinan betul, Imam Asy'ari menetapkan sifat Allah 20 yang wajib
Nomor satu sifat wujud. Kenapa? Kenapa? Dengarkan. Karena menurut Imam Asy'ari loh, bukan kata saya, bukan orang Indonesia dongeng loh. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo ditiru ayo. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Mungkin boten. Kitanya ada sendiri apa diadakan? Oleh yang ada. Diadakan oleh yang ada. Sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada. Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada, karena tidak ada itu ada. Alah, paham kok itu? Gelas kosong. Gelas kosong yang tidak ada apanya? Kosongnya ada enggak? Ada enggak? Kosongnya ada enggak? Jadi tidak ada yang tidak ada, semuanya ada. Air tidak ada, kosong ada. Tidak adanya air ada, tidak adanya air ada. Saya contohkan atau saya buktikan, nanti paham. Ada domir atau kata ganti pronoun, ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Anak, anta, huwa. Betul nggih? Silakan dipakai, silakan. Anak Said, anak Ahmad, anak Edi, anak Zainab, anak Maryam, silakan dipakai. Tapi nanti mati semua, mati enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kata Allah. Jadi anak di sini siapa? Allah. Bukan anak Ahmad, bukan anak Effendi, bukan anak Said, bukan. Anak siapa? Jadi sesungguhnya anak adalah anta sekarang. Anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Edi, anta Toto, anta Said. Mati kabeh bakal. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau yang lain sudah nggak ada. Engkau Ahmad sudah mati, engkau Effendi sudah mati, engkau Abu Bakar mati, engkau Said mati, engkau Khalid mati. Tinggal engkau siapa? Jadi yang sesungguhnya engkau siapa? Begitulah huwa, dia Ahmad, dia Edi, dia Toto, dia Abu Bakar, dia Hasan, mati kabeh. Dia Zainab, dia Maryam, dia Tuti, dia Dian, mati kabeh. Tinggal dia satu yang nggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Tidak ada dia yang lain kecuali dia yang satu. Dia siapa? Jadi yang sebenar-benarnya anak siapa? La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Yang sebenarnya anta siapa? La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang sebenarnya huwa siapa? Allah. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi kita ini menggunakan kata aku, engkau, dia, nyilih, pinjam kepada ananya Allah, antanya Allah, huwanya Allah. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. 1 tahun.
Kita ini pinjam, anak Said pinjam itu, engkau Said pinjam, kamu Said ya, dia Said ya, pinjam. Yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pirang tahun pinjemnya. Jawabnya sing benar, terserah yang meminjemi. Opo karpe sing meminjamkan. Sepuluh murid kokene uji tagih. 10 pulang dari sini sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Kok diem aja? Ya, mungkin enggak ya, akidah inilah amanah yang harus kita pegang ila an namut, sampai kita mati. Pegang yang akidah ini ya. Tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada aku kecuali, tidak ada engkau kecuali, tidak ada dia kecuali. Aku, engkau, dia adalah Allah, bukan siapa-siapa. Nomor kali ini ringkas mawon. Lamun dirinci 2 tahun dikira gampang apa? Nomor 2 syariah. Nomor 2 apa? Syariah kita ikut Imam Syafi'i. Ikut siapa? Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya itu. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Ghazah yang lagi dibom oleh Israel nih. Imam Syafi'i kotanya lahirnya di situ. Wafat di Kairo Mesir. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Kita nggak bisa paham syariat Islam dengan benar kecuali kalau kita berdasarkan Al-Quran. Nomor tunggal, berdasar apa? Al-Quran harus dipahami dengan benar, kudu ngaji. Paham Al-Quran dengan benar. Kalau nggak paham Al-Quran dengan benar, salah, malah salah kabeh engko bakal. Nomor 1, ayat Quran itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang khusus. Yang umum, aqimus sholah, wajib sholat. Siapa saja, pinter tak bodoh, sugih tak melarat, pejabat tak rakyat, orang biasa maupun orang elit, bangsawan, wajib sholat. Ini umum ya. Ada lagi wajib perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo keluar dari rumah, jihad fisabilillah. Perintahin ya Allah. Ini perintah khusus kalau lagi ada perang. Misalkan desa jadi diserang, misalkan kita keluar dari rumah, ayo lawan. Siapa yang nyerang, ganggu keamanan di desa ini, kita lawan. Jadi kita wajib perang itu kalau lagi perang. Kita wajib membunuh musuh kalau lagi perang. Perang 10 November di Surabaya, kiai-kiai ikut perang melawan Inggris, melawan Belanda. Perang melawan Jepang, kiai-kiai ikut perang, banyak yang gugur syahid banyak. Tapi kalau lagi aman, tidak boleh menggunakan kekerasan. Lagi ngajiin ono bom, masya Allah. Oh lagi aman ngobom, lagi aman. Ora radikal. Terus wonten teng Majenang. Cirebonnya wonten, Kuningan wonten. Di Cirebonnya wonten, Kuningannya wonten. Di Kuningan Kecamatan Jalaksana, di Cirebon Kecamatan Bakung, Jambelang, sing bom pancing istana. Pokoknya terus di setiap kabupaten hampir ada. Di Pemalang Umar Patek, Arab itu Arab, Umar Patek. Di Batang Dulmatin tukang beca.
teroris itu. Di Lamongan, Amrozi, Ali Ghufron, Mukhlas, Ali Imron, Imam Samudra, Banten. Jadi perintah sholat karo perintah ngebom sami mboten. Perintah sholat umum kapan saja, di mana saja, sugita melarat, pinter bodoh, dengan diwai wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau perintah ngebom, kalau lagi perang, paham boten? Niku namine ayat Quran yang satu amar am, yang satu amr khos. Bon, niku contoh satu mon, banyak contohnya sih. Yang kedua harus berdasarkan hadis. Kenapa? Quran nggak cukup, kenapa ya? Harus pakai hadis. Quran itu sangat global, harus dijelaskan oleh hadis. Contoh, perintah sholat, aqimus sholah, wajib sholat, neura sholat, raka. Quran rangaken boten. Sholat itu berapa kali sehari semalam? Ini Quran wonten boten? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten boten Quran? Tenan? Arep maca Quran ragu-ragu jabe ya. Kalau ngomongnya angel lah, kok ngejak ngomong karo sing tau maca Quran ya angel lah. Macane maqulhu falak nas Fatihah Al-Flamim Al-Kursi Al-Fatihah berkat insyaallah. Di Quran Pak, tengguran Pak, tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Betul nonton? Namanya sholat adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul nonton? Segitu rukun Islam. Sholat itu rukun Islam nomor 2. Tapi Quran tidak menjelaskan nama sholat dan berapa kali sholat itu. Adanya di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kata Rasulullah, diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam sholat 5 kali, namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis? Oleh karena itu kita harus berdasarkan hadis. Gak cukup hanya dengan Quran. Paham betul? Ini kata Imam Syafi'i ini kalau ngajari Ahlussunnah Jamaah. Ini saya lagi menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Bon. Contoh satu sajalah, sholat sajalah. Yang lain-lain banyak. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Kata Imam Syafi'i belum cukup. Kata siapa? Akal harus dipakai. Apa? Akal Imam Syafi'i, bukan akal sarapan semayu. Ini semayu betul. Semayu itu. Kelapa jepres masih dipangan. Apa sih ya? Sarapan dedel otaknya bakal. Sarapan tuh susu, madu, jahe, telur, cerdas otaknya. Ya putihnya jenengan pakai ampas kelapa, dikasih mecin, tambah dedel otaknya malah. Ya Allah. Bon. Akal harus dipakai, akal ulama. Akal ada 2, ada berapa? Akal rame-rame kumpul kiai-kiai ulama memutuskan masalah, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe, kiai dewe-dewe mboten mawi kumpul, namanya kias, analogi. Contoh sing ijma apa? Nah, contoh ijma sepakat ulama 4, terutama ulama 4, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Apa? Rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyatu, al-qiyamu berdiri bagi yang mampu, qiraatul fatihah, baca fatihah, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, as-sujud,
ulama 4 sepakat rukun sholat ada berapa? 17. Namanya ijma. Dan kebanyakan hukum fikih itu ijma, kebanyakan banyak. Di Qurannya nggak ada. Jangan bukan ada maksud hadis ya, bukan wonten bu. Quran maupun hadis dijelaskan rukun sholat 17, bukan wonten. Jangan baru dengarkan, dari saya baru dengarkan. Di Quran tidak ada ayat Quran rukun sholat 17. Hadis bukan wonten kanjeng Nabi dawuh rukun sholat 17, bukan wonten. Itu hasil dari ijma'ul ulama. Dari apa? Maka kalau ada orang tidak ikut ulama atau imam dalam masalah syariah, tidak akan tahu rukunnya sholat ada berapa. Nggak akan tahu. Kalau hanya berdasarkan Quran dan hadis saja. Paham betul? Ono wong sholat di masjid, sholatnya bagus, sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, sholatnya ente bagus sekali, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong itu orang. Gak mungkin bisa sholat kalau hanya Quran dan hadis. Pasti jawab yang benar dari ayah saya, dari ibu saya, dari ustadz saya, dari kiai saya. Monggo kiainya dari gurunya, dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid adalah ketua tim penulis Al-Quran. Paham boten? Jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukunnya sholat 17, batalnya sholat semene, syaratnya sholat ono 6, Islam balik berakal. Orang ono ini Quran hadisnya orang ono. Saya nggak usah takrib Mas Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Nih, saya tanya. Hadis yang paling nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari. Jawab tegas, Imam Bukhari. Hadis nomor 1 itu. Ya saya juga tahu, saya ini bekas ketua PBN Rumah Saudara. Saya juga tahu hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, bahwa Imam Bukhari yang ahli hadis top nomor 1, hafal hadis 600.000 di luar kepala, itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Jadi Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu ngaji dari Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Gak bisa paham sendiri, nggak mungkin. Memang gak bisa kita sholat tanpa taklid pada ulama, pada imam. Paham betul? Kias sama kias. Tadi ijma, sekarang kias. Akal ulama dewe-dewe, tapi boten pertemuan, boten. Namanya kias, analogi. Ono songo ada 9, kias ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitobi, syi'ri, ikna'i. Nomor 1 burhani, kias fakta. Kias apa namanya? Sabu-sabu halal atau haram? Jawab, halal atau haram? Quran wonten? Ini Quran wonten? Ayatnya wonten, inna sabu wonten? Hadis wonten? Kalau Rasulullah sabu haram. Kok bisa haram? Wah, berani-berani mengatakan haram. Terus berani itu mengatakan haram. Pakai kias, faktanya sama seperti khomer. Khomer haram nih Qur'annya wonten. Lah ini barang podo karo khomer, berarti hukumnya podo haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam ijsum min amalis syaitan.
Khomer itu perbuatan setan haram ya Quran. Lah sabu-sabu, heroin, kokain podo karo khomer, sama-sama mabukkan, berarti hukuman podo karo khomer haram. Namanya kias apa? Burhani. Hada muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskir khamrun, setiap mabukkan masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahada haram, maka ini barang haram. Ini namanya ilmu mantik namanya. Ilmu apa? Hada muskirun, muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih, legal statement. Fahada haram, natijah sadiqah, positive conclusion. Nice. Betul paham lah salah betul. Bon, gelis yang cerita betul mawon kita ikut Imam Syafi'i, karena Syafi'i madhab yang memuliakan Al-Quran, tapi tidak hanya Quran, juga hadis. Bukan hanya Quran hadis, tapi juga akal. Akal ada dua, akal rame-rame namanya ijma, akal sendirian namanya qiyas. Contoh mana? Nempeleng ayah ibu boleh nggak? Quran nggak ngelarang tuh. Quran tidak melarang, saya itu. Yang dilarang Quran bentak-bentak, ngomong kasar. Wala taqul lahuma wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengnya aja. Boleh nggak? Bisa nggak boleh, kenapa? Qiyas aulawi, apa namanya? Kalau bentak saja tidak boleh, ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya qiyas aulawi. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina. Wala taqrabu, jangan mendekati zina, haram. Apa ini haram, apa ini? Mendekati zinanya lebih-lebih, itu benar. Mendekati saja haram, zinanya lebih-lebih. Pegang tuh dah. Akidah Asy'ari sifat 20, syariahnya Imam Syafi'i. Yang terakhir amanah al-akhlaq, akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya manusia iki bukan agamanya, akhlaknya. Akhlaknya bagus, orang semua hormat. Akhlaknya jelek, orang semua menghina, rendah. Bukan agama, bukan. Contoh negara Afghanistan, sebenarnya negara itu Afghanistan 100% Muslim. Siji mohon betul wonten non Muslim. Terdiri dari 7 suku, agamanya Muslim, ahli sunnah 97%, 3% Syiah, Islam kabeh. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Paten-patenan, bom-boman, masjid dibom, lagi sholat Jumat, sing mati 800, lagi maulid Nabi dibom, sing mati 55. Bulan Juni baru lewat kemarin. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran, presidennya dibunuh. Antek Amerika, kafir. Ono Jawadon nyanyi, dibunuh. Haram perempuan nyanyi. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Kalau nyanyi, kalau membunuh nggak haram. Tahu Afghanistan tuh, bom di masjid, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di madrasah,
40 tahun pengen boten panjenengan mriko. Oh, padahal Islam semua tuh Barat. Islam semua tuh. Ahli sunnah 97%. Tapi kita nggak mau ke sana kan. Suang Suli pun Jepang. Jepang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, agama Shinto, tapi akhlaknya Masya Allah. Orang Jepang tidak ada pencuri, tidak ada copet, tidak ada calo. Ini wonten calo wonten? Tidak ada orang bohong, nggak ada orang nipu, nggak ada orang janji palsu, nggak ada. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut pangeran, nggak ngerti pangeran, bukan takut neraka, nggak ngerti neraka. Takut apa? Nggak ada orang korupsi, malu. Kalau saya korupsi ketahuan, betapa malunya saya. Istri malu, anak malu, menantu malu, keluarga. Itu yang ditakuti orang Jepang, malu. Bukan, wedi Gusti Allah, orang itu Gusti Allah Jepang. Wedi rokok, orang itu rokok orang Jepang. Saya pernah ke sana 4 kali sudah. Ya Allah, bersih. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, semono rame, boten wonten polisi, boten wonten. Kenapa? Supir tertib dewe-dewe. Izin, supir itu izin mau melanggar tuh. Siapa saya kok melanggar? Malu ah. Tegesan puntung rokok satu pun nggak ada di jalan. Orang rokok ngerokok tapi ada tempatnya, dibuang ke tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di negara Qatar Arab, Doha, penonton Jepang ribuan. Penonton Jepang bubar, bersih bekas penonton Jepang. Botol plastik satu atau puntung rokok satu nggak ada. Itulah orang Jepang, janji tepat. Saya pernah mau diterima oleh bekas mantan Perdana Menteri Fukuda. Kalau mereka janji jam 9 mau diterima mantan Perdana Menteri Pak Fukuda. Kalau terlambat sedikit 10 menit di sana geger ribut. Kenapa terlambat? Sakit apa ya? Apa ada kecelakaan di jalan? Pada bukan apa-apa, saya kan biasa, orang Indonesia kan males-malesan, nggak tepat janji. Tapi di sana ribut, ini tamu kita belum datang, apa kecelakaan di jalan, apa sakit, apa ada kesehatan yang terganggu, kayak begitu. Paling karena kita nggak disiplin aja padahal. Ya Allah, malunya. Jadi tidak tepat waktu itu malu orang Jepang itu. Nah, kita orang Indonesia biasanya nggak tepat waktu. Insya Allah, aja insya Allah, sing tenan aja insya Allah. Hadirin kehormatan, kulo nate pergi ke Australia tahun 2011 dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah. Hari terakhir ibu kota Sydney, ceramah di masjid yang tadinya gereja. Selesai ceramah pada duhur, pada asar cari oleh-oleh, beli oleh-oleh, celana, anduk, kaos, dapat 2 kardus. Saya bawa ke hotel beresin. HP saya hilang. Golek indi HP ora ono, wis lah, hilang ya wis lah. Tuku mana Jakarta wis. Jam setengah 10 malam ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel dengan ada orang satu membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira HP kalau ketinggalan yang mana? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 22 jam dari Jakarta. Jakarta Dubai, Dubai Aljazair Mali. Ibu kota namanya Tembakto, 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, 6 ormas lah. 5 hari di sana. Di ibu kota Tembakto, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, mobil di jalan ditinggal, sepeda motor di latar, kuncinya gantung.
Tenan, saya itu kuncinya gantung, nggak disabut kuncinya. Kira-kira ada yang lebih ya? Apa nyoba? Dicoba ya, dicoba. Satu desa saja coba, dicoba. Sepeda motor jangan ada yang dimasukkan, semua di halaman semua, nggak usah dimasukkan semua. Ini namanya akhlak. Paham boten? Innama bu'ithu liutammima makarimal Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah sing paling pokok membangun akhlak manusia. Jujur. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orangnya jujur, sadiqul aqwal wal kalim, ora tahu bohong. Panjenengan aneh jawab sing wajib jujur, wajib sidik jujur Kanjeng Nabi. Aku tadi dudu Nabi, jadi kalau saya bukan Nabi jadi nggak wajib jujur. Ya Allah, Nabi Muhammad wajib jujur. Satu kali bohong Allah murka, Allah bendu. Lawan Nabi Muhammad sekali ada bohong, umatnya pun harus jujur, tidak boleh bohong. Begitu sidik hilang, begitu sifat jujur sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, harga beras 17.000. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun Kominfo dikorupsi, 8 triliun. Dulu waktu pas Setia Novanto ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,4 triliun. Saya geleng-geleng, Masya Allah, wah teman korupsi 2,4 triliun. Saya diungkuli 8 triliun. Iku yang gue tuku cendol oleh piro iku. Sing 1 triliun piro dari itu piro? Sing 1 triliun piro? 1 miliar ya. Belum ada orang ngerti ya. Pun walhasil begitu sifat sidik hilang, negara bangkrut, negara rusak hancur. Walawittaba'al haqq wa ahwaahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau hawa nafsu ngalahkan kebenaran, undang-undang dilanggar dengan kepentingan, rakus, tamak, egois, materialistik, hedonis, lafasadatis samawati wal ard, hancurlah tatanan kehidupan ini. Paham boten? Ono pejabat korupsi 50 juta merugikan negara, tapi korupsinya 50 miliar membangkrutkan negara. Ono wong korupsi 100 juta merugikan negara, tapi korupsi 100 miliar menghancurkan tatanan negara. Lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, mari mulai besok akhlaknya ayo kita bangun. Satu aja dulu. Sidik, jujur. Siap? Jawab yang benar. Siap? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Waktu Kanjeng Nabi mengalahkan kota Mekah yang dulu mengusir Kanjeng Nabi, membunuh Sayyidah Sumayyah, membunuh Sayyidina Yasir, menyiksa Sayyidina Bilal, menyiksa Sayyidina Mus'ab, menyiksa Sayyidina Ammar. Kanjeng Nabi 8 tahun datang ke Mekah dengan penuh kemenangan, pengikutnya sudah puluhan ribu. Kanjeng Nabi mboten balas dendam, dimaafkan semuanya. Fa'fu anhum, wahai orang Mekah, saya maafkan semua, gak ada balas dendam. Saged? Jawab, saged? Ya Allah, orang yang kemarin nipu kula 10 juta,
saya maafkan. Saged. Yang kemarin dorong sepeda motor kulo, ya Allah saya maafkan ya Allah. Saged. Boten hanya dimaafkan, wastaghfir lahum, doakan mudah-mudahan mereka diampuni dosanya. Orang Mekah didoakan kanjeng Nabi, ya Allah muga-muga Fathu Makkah ini membawa barokah untuk seluruh penduduk kota Mekah menjadi ahli Islam, menjadi ahli jannah. Semua kota Mekah saya maafkan dan mudah-mudahan masuk surga semuanya. Jenengan wingi sini pun jenengan 5 juta doakan mlebu surga saged. Orang jawab ya Masya Allah. Kanjeng Nabi setelah menahan pedih, menahan hinaan, bahkan dilempari batu, Allah menghibur beliau dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini terjadinya 10 tahun setelah Kanjeng Nabi jadi Nabi. Semakin disiksa, semakin dibenci, bahkan dilempari batu. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa uraw bis sufaha awal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Kanjeng Nabi dakwani Taif tidak diterima, bahkan diusir dari kota Taif dan dilempari sampai khudibat bid dima'i na'la, 2 sandalnya banjir darah. Kanjeng Nabi pulang dari Taif dengan sedih, dengan sengsara. Malaikat Jibril datang, ayo Muhammad Isra Mi'raj, jalan-jalan dengan saya, menghibur Kanjeng Nabi. Jadi terjadinya Isra Mi'raj itu setelah Kanjeng Nabi pulang dari Taif dilempari batu oleh orang Taif. Isra Mi'raj sampai ke Rafraf, sampai ke Sidratul Muntaha, masih naik lagi sampai antara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah qaba qausaini au adna, antara beliau dengan Allah tinggal 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Disitulah Kanjeng Nabi mendengarkan suara langsung, assalamu alayka ya Ahmad, assalamu alayka ya Toha, assalamu alayka ya Yasin. Allah salam datang Kanjeng Nabi. Maka Isra Mi'raj ini merupakan mukjizah khalidah yang harus kita peringati setiap kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal kita mendengar ceritanya lah, bangga dengan ceritanya. Adapun kita ingin niru Kanjeng Nabi, ruhani kita bersih, ruhani kita mulia, ya insya Allah sedikit demi sedikit. Sekian umur 40 siji lebih baik lagi, 40 baik lagi, 40 baik lagi, insya Allah umur sidak 5 jadi wong solehah tenanan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kesimpulan apa saya sampaikan, Allah memberi amanah kepada langit, gunung, bumi menolak, nggak tahan, nggak sanggup. Manusia menerima amanah. Apakah itu? Amanah agama dan akhlak. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Akhlak itu akhlakul karimah, meninggalkan akhlakus sayyi'ah al-madmumah. Kita buang watak yang jelek, hasud, dengki, takabur, iri, adu domba, suudon, buang itu, buang. Saged buang, saged. Kalau enggak sehari dulu belajar. Ini hari Senin, aku orang bakal nyewot, orang bakal bentak, orang bakal hasud, orang bakal dendam. Senin, kok Selasa tak bentak-bentak mana? Lama-lama enak. Hari Senin enak ya, ringan rasanya. Wong lanang tekane terlambat, orang muring-muring, jarnya lah. Ono wong tanggan jaluk tukar, orang tak layani. Senin. Selasa tak layani, Selasa. Lama-lama enak kalau hari Senin ya, ringan. Daripada ngelayani wong, lebih diem, tak tambahi Senin karo Kemis. Orang bakal muring-muring, nyewot, ngerasani lah. Orang bakal cerewet, terserah wong lanang, piar orang muring, orang wis terserah. Senin karo Kemis.
Jumat, oh Jumat galak, Jumat Sabtu Minggu galak, Senin sabar, Selasa Rabu galak, Kamis sabar. Kok tambahin mana? Senin, Rabu, Kamis. Jadi nyawatnya mau Jumat, Sabtu, Ahad. Saged mboten belajar mboten, saged mboten. Saged mboten belajar kontes mboten. Eling-eling ya, eling-eling. Setiap hari Senin ojo muring-muring, ojo bentak-bentak, ojo cerewet, bawel-rewel. Saged hari Senin. Engkau bentak-bentaknya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kau yang terus bisa tambahin Senin karo Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan anak-anak kami bil a'malis shalihah, untuk menjalankan amal soleh. Wa tahfadna wa iyyahum minal mihani wal fitan. Jagalah kami dan anak kami dari mihnah, fitnah yang sangat dahsyat di era sekarang ini. Wa taj'alna farja wa makhraja. Berilah kepada kami jalan keluar yang baik, yang benar, yang lurus sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Inna nas'aluka bi waqa'idil azim asyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mizikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna bar wa la fajir ya akum akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana. Mudahkan segala urusan kami. Wa taqdiya hajatina, kabulkan segala hajat kami. Wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah maksud kami min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu al-muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.